Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengawasan kitab hikam karyanya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seperti yang sudah biasa saya lakukan, saya akan membaca teks Arabnya, kemudian saya maknai dengan makna Jawa, makna pesantren, lalu saya jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayyu utawi ngelipat, al-haqiqiyu kang bangsa kenyataan, kang hakiki, antatwiya iku yento ngelipat sapa sira, masafatad dunya ing jarak dunya angka saking sira, hatta tara hingga ningali sapa sira al-akhirata ing akhirat, aqraba ingkang luwih parak ilaika maring sira mingka saking sira. Pada kitab hikam ini ada satu hikmah yang sudah kita baca bersama. Apa yang dimaksud dengan at-tayyul hakiki? At-tayyu ini melipat. Makna melipat ini yang gampang dipahami adalah ada seseorang yang ia bisa melipat jarak dan waktu. Misal, kalau kita berada di Malang Selatan, mau pergi ke kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kita naik sepeda motor butuh sekitar 45 sampai 1 jam. Ternyata ada seseorang mampu berangkat dari Sidoarjo, dari desa ini sampai ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam durasi 5 menit. Atau orang yang tinggal di Malang sampai ke Makkahul Mukarramah hanya membutuhkan waktu 5 menit, 10 menit. Ini berarti orang ini bisa melipat jaraknya antara Sidoarjo ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau jaraknya Malang sampai Makkahul Mukarramah. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah dalam kitab ini menjelaskan at-tayyul hakiki, melipat yang sejati itu adalah engkau bisa melipat jaraknya dunia, masafatad dunia, jaraknya dunia ini kamu lipat, kemudian setelah dilipat apa yang terjadi? Hatta taral akhirata aqraba ilaika minka, sehingga yang nampak olehmu adalah akhirat lebih dekat kepadamu. Dia hidup di dunia, tapi ternyata yang ia lihat adalah akhirat. Akhiratnya adalah sesuatu yang paling dekat. Berarti orang ini sudah tidak peduli dengan urusan duniawi. Kalau ada seseorang bisa melakukan seperti ini, berarti dia dinamakan orang yang bisa melakukan at-tayy, lipatan, dan kabar baiknya itulah at-tayyul hakiki. Ini makna harfiah dari hikmah tersebut. Kita masuk dengan penjelasan yang dikupas oleh Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Syarqawi. Kita maknai dengan syarahnya. At-tayyul hakikiyu utawi ngelipat al-haqiqiyu kang hakiki, antatwiya iku yanto ngelipat sapa sira, ayyuhal muridu he wong kang ngarepake dalan ing Allah. Ayyuhal muridu he wong kang ngarepake dalan ing Allah, masafatad dunya ing jarak dunya angka saking sira. Rupane ngelipat iku kaya apa? Bentuk ia melipat dunia, bentuk ia melipat perjalanan dunia itu seperti apa? Bi alla tashtagila kelawan yen to ora dadi ketungkul sapa sira, bila dzatiha kelawan pira-pira keenakan dunya, wa syahwatiha lan pira-pira syahwati dunya, wala tarkan ay bi alla tashtagila wa alla tarkan, wala tarkan lan ora condong sapa sira ilaha maring dunya, bal taghiba balik ghaib sapa sira, balik ilang ninggal sapa sira anha saking dunya,
hatta taro hinggo ningali sapa sira al akhirata ing akhirat aqraba ingkang luwih parek ilaika maring sira mingka saking sira ai takuna tegese ono apa akhirat nasba ainaika iku pasangane iku titik targete ainaika meripat lurune sira laisat ora ono apa akhirat ghaibatan iku ilang ghaibatan iku ghaibah angkol bika saking ati sira fahada moko utawi iki tayyib fahada moko utawi iki utawi iki apa at-tayyul haqiqi wa iku utawi hada at-tayyu iku nglipat al-haqiqiyu kang bangsa hakiki alladzi ya at-tayyul haqiqi yukrimu kang mulyaake Allah sinten Allah bi kelawan at-tayyul haqiqi auliyaahu ing pira-pira kekasih Allah wa bihi sebab at-tayyul haqiqi tatahaqququ dadi nyata ubudiyatuhum apa ngibadahi auliyaihi li rabbihim maring pangirane auliyaihi li rabbihim maring pangirane auliyaihi. Jadi at-tayyul haqiqi melipat yang hakiki itu katanya Ibnu Athaillah beserta penjelasan Asy-Syaikh Asy-Syarqawi adalah kamu wahai orang yang meniti jalan di jalan Allah, kamu ini melipat jaraknya dunia. Jaraknya dunia darimu itu kamu lipat. Sehingga ketika kamu lipat, berarti kamu sudah tidak menemukan urusan dunia. Yang muncul adalah akhirat. Akhirat itu lebih dekat kepadamu. Nah, praktek melipatnya itu seperti apa? Praktek melipatnya bi alla tashtagila biladzatiha wa syahwatiha. Kamu tidak menjadi sibuk dengan keenakan dunia. Enak-enaknya dunia tidak menjadikan kamu sibuk dengannya. Tidak menjadikan kamu sibuk dengan keinginan syahwat duniawi. Dan kamu juga tidak condong pada urusan dunia. Kamu malah hilang dari urusan dunia, ghaib. Tidak ada yang namanya Ahmad, Fulan, Abdullah terkait dengan urusan dunia ini. Dan malah yang muncul ke kamu, akhirat malah lebih dekat kepadamu dibandingkan dunia. Padahal kamu ketika itu masih ada di dunia. Sehingga target dari kedua pandanganmu, target dari kedua matamu, titik tekan pandangan yang dipandang oleh kedua matamu adalah akhirat. Hanya akhirat saja yang kamu pandang. Nah, akhirat ini tidak gaib dari hatimu. Kalau kamu bisa seperti ini, inilah yang dikatakan at-tayyul haqiqi, melipat yang sebenarnya. At-tayyul haqiqi ini adalah anugerah yang oleh Allah diberikan kepada para walinya, kepada para kekasihnya. Allah Ta'ala memuliakan para kekasihnya dengan memberi at-tayyul haqiqi. Sehingga dengan at-tayyul haqiqi, penghambaannya para kekasihnya Allah ini, ibadahnya kekasih Allah kepada Allah ini betul-betul terwujud, terrealisasi secara konkret. Jadi penghambaan para walinya Allah, pengibadahan yang dilakukan oleh auliyaillah, kekasihnya Allah ini menjadi tahaqquk, menjadi nyata, menjadi konkret disebabkan mendapatkan anugerah dan kemuliaan dari Allah, yaitu berupa at-tayyul haqiqi. At-tayyul haqiqi ini la tayyu masafatil ardi. La tayyu masafatil ardi, ora ngelipat jarak dunya. La tayyu masafatil ardi, ora ngelipat jarak bumi. Lek ngelipat jarak bumi sama seperti yang saya jelaskan tadi, dari Malang ke Saudi Arabia dalam durasi 1 jam. Ini melipat jaraknya bumi. Ora sing kaya iku mau, tidak seperti itu. La tayyu masafatil ardi, orang ngelipat jarak bumi bi antakuna
kelawan yen to ono sapa sira min ahlil khadwati, termasuk golongane wong kang ahline langkah. Golongannya orang-orang yang melangkah dengan cepat, flash. Li'annau krono satuhune toyu masafatil ardi rubbama menawa kana ono apa toyu masafatil ardi istidrajan iku pangalulu wa makron lanti budaya. Toyul hakiki bukanlah toyu masafatil ardi, bukan melipat jaraknya bumi, bukan. Misalnya kamu ini bisa melipat bumi 1 jam dari Makkah ke Amerika, bukan. Kamu termasuk orang yang punya kemampuan flash cepat. Kenapa? Barangkali keistimewaan anugerah seperti itu malah istidraj atau tipu daya dari Allah. Wala tayyul layali wal ayyami, wala tayyul layali lan orang lipat piro-piro wengi wal ayyami lan piro-piro dina bil qiyami kelawan qiyamul lail wasiyami lan poso. Lianna krono satune tayyul layali wal ayyam rubbama menawa koronahu barengi koronahu iku barengi hu ing tayyul layali wasiyam riyakun apa riyak au ujubun atau ujub sombong takabur fatakunu nuli ono akibatu apa akibate tayyul layali wal ayyam al khusrana iku kerugian. Juga bukanlah orang-orang yang kemudian diberi anugerah bisa melipat malam dan hari. Kalau tadi itu orang yang melipat bumi, bukan. Karena bisa jadi orang yang punya keistimewaan bisa melipat jaraknya bumi, bisa jadi itu malah makar atau istidraj dari Allah. Tapi tidak semua ya, ini bisa jadi bahasanya rubbama. Juga bukanlah tayyul layali wal ayyam, bukan orang yang bisa melipat malam-malam dilipat dan juga siang-siang dilipat. Maksudnya gimana ini? Hari-hari dilipat dengan ibadah, malam-malam diisi dengan ibadah dan puasa. Jadi pokoknya ibadah dan qiyamul lail luar biasa. Karena toyul layali wal ayyam bisa jadi juga disertai oleh riya atau takabur, sombong, ujub, sehingga juga akibatnya nanti malah kerugian. Wala yumkinulan orang mungkin antutwa apa yen to den lipat anil abdi saking kawula masafatud dunya apa jarake dunya illa kajaba idza asraqa ing dalem nelikani mencorong nurul yakini apa cahayane keyakinan fi qalbi ing dalem atine abad fahina idzin moko ing dalem nelikani iki isyraq tan adimu dadi entek, dadi ora ono ad-dunya apa dunya fi nazarihi ing dalam peningali abad wa yara lan ningali sapa abad al-akhirat ing akhirat hadiratan hadir ladaihi ing dalam sandingi abad maujudatan tur kang ono ing dalam sandingi abad. Kemudian seorang hambanya Allah, ya toh, tidak mungkin masafatud dunya, jaraknya dunia ini dilipat untuk seorang hamba. Artinya seorang hamba tidak bisa mengalami at-toyul hakiki, melipat jaraknya dunia ini, kecuali nurul yakin, cahaya hati, cahaya keyakinan, nurul yakini fi qalbi, cahaya keyakinan yang ada di hatinya betul-betul mengalami pancaran dan bersinar. Bahasa di sini illa idza asyraqa nurul yaqini fi qalbi, kecuali cahaya keyakinan yang ada di hatinya betul-betul bersinar. Kalau cahaya keyakinannya redup, tidak bisa. Tapi kalau cahaya keyakinan yang ada di hatinya betul-betul bersinar, bisa mengalami at-toyul hakiki. Dan dalam kondisi ini, dunia dan nikmatnya beserta hal-hal yang ada di dunia itu malah hilang, tidak ada dalam pandangan hamba ini. Justru yang ia lihat
adalah akhirat, hadir di sisinya, ada di sisinya, hadir di hadapannya, ada di sisinya. Akhirat kabeh sing ketok iku gak ndelok dunya. Allah. Jadi orang kalau sudah bersinar cahaya keyakinan di hatinya, yang dilihat itu bukan dunia dan bukan nikmatnya dunia, tapi akhirat. Akhiratnya malah lebih dekat. Amma idza lam yusrik, anapun ing dalam nalikane durung bersinar, nurul yakini apa cahayane keyakinan. Fi qalbi ing dalam atine abet Kana moko ono sapa abet raghiban iku demen fit dunya ing dalam dunya. Muasiran turun kang utamaake la maring dunya alal akhirat ing ngatasi akhirat. Rakinan tur kang condong ilaiha maring dunya. Wa ghaiban lan ilang an maulahu saking tuane abet li dha'fi yaqinihi. Krono lemai keyakinane abet wa taqwa lan lemai ketakwaane abet. Kewediane abad iku lemah. Kalau ternyata cahaya keyakinan yang ada dalam hatinya seorang hamba ini belum bersinar, tidak berkilau, maka ada kabar buruk. Kabar buruknya berarti orang ini, hamba ini masih suka dunia, masih mendahulukan urusan dunia daripada akhiratnya, condong pada dunia. Bahkan kabar buruknya, ia malah ghaib dari Tuhannya, ia hilang dari Tuannya, ia hilang dari Allah. Kenapa? Karena keyakinannya lemah dan juga karena ketakwaannya lemah. Allah. Al-adha'u minal khalqi wallahu a'lam bis-shawab.